Hidup itu indah, seindah saat kita bisa berbagi. Sukses itu tidak melulu soal harta, tapi tentang bagaimana menebar bahagia dan berbagi ilmu kepada sesama. Bersama saya Leo Panca, mencoba berbagi pengalaman kepada kita semua tentang kiat sukses menjadi teknisi AC. Ada 7 poin yang harus kita cermati. Yang pertama, berpenampilan menarik dan sopan. Don't look the book by the cover. Istilah ini sangat familiar kita dengar. Namun istilah ini tidak berlaku buat kita yang berprofesi sebagai teknisi AC panggilan. Karena sesungguhnya penampilan yang rapi dan sopan sangat penting untuk menghadirkan keyakinan, kepercayaan, dan kenyamanan konsumen. Berbagai karakter konsumen yang kita temui di lapangan. Mungkin ada yang cuek dengan penampilan kita yang kurang sopan. Namun banyak juga yang merasa tidak nyaman dengan penampilan kita yang kurang sopan. Contoh, dengan memakai celana pendek atau celana sobek-sobek. Ini tentunya di mata konsumen menjadi sangat kurang sopan. Apalagi ketika konsumennya seorang ibu-ibu yang berhijab dan suaminya sedang tidak ada di rumah. Berpenampilan rapi dan sopan adalah cerminan pribadi yang baik dan teliti. So, berusahalah untuk menunjukkan kecakapan diri dan belajar memantaskan diri. Yang kedua adalah komunikasi baik dan sopan. Ini sangat penting. Belajar membangun skill komunikasi. Sambil bekerja, tak ada salahnya kita ajak konsumen ngobrol. Tentunya dengan percakapan yang dapat menciptakan keakraban. Dan tekniknya adalah menyatukan frekuensi minat konsumen. Apa itu? Ini bisa kita terapkan dengan membaca karakter konsumen. Semisal, di dalam rumahnya terdapat poster bola Manchester United. Jika kita punya pengetahuan tentang Manchester United, ini bisa menjadi bahan percakapan. Atau jika di rumahnya terdapat kolam ikan atau akuarium, ini juga bisa kita ciptakan percakapan tentang ikan. Nah, artinya, apa saja bahan yang dapat kita jadikan sebagai bahan percakapan. Teknik percakapan selanjutnya adalah dengan memuji. Buat konsumen merasa senang dan bangga dengan memujinya. Tujuannya untuk menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan dengan konsumen. Dalam puluhan pekerjaan yang kita lakukan, besar kemungkinannya salah satunya kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan buat pelanggan, juga ketidakpuasan buat kita sendiri. Nah, dengan telah membangun suasana keakraban tadi, tentunya konsumen tidak akan marah dengan kita selama kegagalan tersebut kita pertanggungjawabkan. Teknik percakapan memuji bisa kita terapkan dengan contoh melihat desain rumahnya atau isi rumahnya. Apa nih kira-kira yang unik? Apa nih kira-kira yang bagus yang bisa dijadikan bahan pujian? Semisal kita melihat wastafel di dapurnya lumayan bagus. Nah, ini bisa jadi bahan pujian. Wah, Bu, keren ya wastafelnya, Bu. Bentuknya pun unik. Warnanya juga matching dengan nuansa dapurnya. Jadi walaupun dapur ini nggak terlalu luas, tapi karena desain wastafelnya ini yang cocok, jadi terlihat luas. Siapa nih Bu yang bikin, Bu? Oh, itu bapaknya Mas yang bikin. Bapaknya memang nggak bisa diem Mas, apa aja dibikin sama dia. Sambil bangga ibunya menceritakan tentang suaminya. Nah, itulah tekniknya seperti itu. Cari bahan-bahan apa yang ada di rumahnya yang bisa dipuji, menciptakan keakraban. Yang ketiga, dukung dengan peralatan servis yang mumpuni dan lengkap. Peralatan servis yang
baik itu tidak perlu mahal. Banyak kok tools dengan harga terjangkau, namun dengan fitur yang lengkap dan kualitas yang baik. Contoh di toko saya ada tang ampere dengan harga hanya 200 ribuan saja, tapi sudah didukung fitur yang lengkap, juga dengan akurasi dan kualitas yang baik. Kemudian juga ada flaring tool multi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan kerapihan dalam memplayering pipa AC. Nanti di next video saya akan membuat video tutorial tentang tang ampere dan flaring tool, juga tool-tool lain juga. Yang keempat, kerja cepat dan tepat. Siapkan skill Anda, terus belajar, terus mencari informasi teknis. Banyak referensi yang bisa kita temukan. Bisa belajar dari buku panduan servis, browsing di Google, dari YouTube, banyak konten servis AC. Belajar dan sharing dengan teman-teman yang seprofesi. Jangan malu untuk bertanya kepada teman untuk hal yang belum kita ketahui. Dan juga jangan pelit untuk berbagi ilmu apa yang sudah kita ketahui. Sehingga dengan menyiapkan skill juga didukung dengan peralatan servis yang mumpuni, tentunya kita dapat menganalisa masalah dengan cepat dan tepat. Dan tentunya juga kita dapat mengeksekusi perbaikan dengan cepat dan tepat. Hindari kerugian waktu, tenaga, uang. Terlebih kerugian akan hilangnya kepercayaan konsumen akibat kita salah prediksi dalam menganalisa suatu masalah. Yang kelima, waktu. Hargai waktu. Waktu adalah komoditi yang tidak bisa ternilai. Gunakan waktumu secara efisien dan produktif. Berusaha untuk datang tepat waktu ke tempat konsumen itu memang terkadang sulit kita lakukan, karena terkadang banyak pekerjaan servis yang waktunya di luar prediksi, sehingga terjadi penguluran waktu untuk datang ke tempat konsumen selanjutnya. Namun jika terjadi penguluran waktu seperti ini, segera kita menginformasikan kepada konsumen selanjutnya, agar jangan sampai konsumen tersebut merasa menunggu tanpa kepastian. Poinnya adalah semakin cepat kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan dalam satu hari, dan tentunya semakin banyak uang yang bisa kita hasilkan dalam satu hari. 6. Harga. Dalam dunia usaha jasa servis, harga terkondisikan oleh jenis dan kondisi barang yang diservis, tingkat kesulitan, juga dengan menyesuaikan kondisi konsumen. Namun, poin yang harus dicermati adalah semurah-murahnya harga yang kita berikan kepada konsumen, kualitas dan garansi akan tetap dituntut. Jadi, berikanlah harga yang pantas bagi konsumen dan layak bagi kita. Karena dunia usaha jasa servis ini berbeda dengan usaha dagang produk. Contoh, ini korek api gas. Ada yang harga 2.000 dengan kualitas tidak bagus atau kurang bagus. Ada yang kualitas bagus, harga 5.000. Nah, ketika orang cuma punya duit 2.000, dia akan memilih korek api yang kualitas kurang bagus. Baru beberapa hari dipakai, korek api gas ini sudah rusak. Dan dia tidak akan komplain kepada si penjual. Karena dia tahu, ini korek api harga 2.000 memang kualitasnya kurang bagus. Dan ketika besoknya dia mau beli lagi, dan dia cuma punya uang sedikit, dia akan membeli lagi yang harga 2.000 lagi, walaupun dia tahu kemarin baru beberapa hari pakai udah rusak. Nah, berbeda dengan jasa servis. Semurah apapun kualitas Anda tetap dituntut. Ketika Anda tidak ada bagus, Anda tidak dipanggil lagi, tidak dipakai lagi. Nah, seperti kira-kira poinnya. Yang terakhir, 7, jujur. Cari keberkahan. Harga yang disepakati dalam eksekusi perbaikan adalah harga borongan, yaitu spare part sudah termasuk harga jasa servis.
Hindari memberikan nota belanja spare part dari tempat kita belanja. Apalagi memberikan nota belanja spare part palsu. Ini sangat sungguh perbuatan yang sangat salah dan tidak terpuji. Berikanlah nota dari nama usaha kita. Berikan nota dengan bahasa yang umum saja. Nota yang berisikan perbaikan unit, harga sudah termaksud jasa dan spare part. Tidak perlu menjelaskan nama barang yang rusak secara detail. Cukup dengan bahasa global saja, bahasa umum saja. Contoh kasus, kulkas 2 pintu rusak. Yang pintu atas kurang dingin, bagian bawah tidak dingin sama sekali. Ini biasanya disebabkan oleh salah satu penyebabnya adalah defrost yang tidak berfungsi, mengakibatkan pengeblokan es di evap sehingga bawah tidak dingin. Nah, ketika defrost yang rusak, sebelum kita mengeksekusi perbaikan kulkas tersebut, kita adakan pengecekan dahulu, tak? Nah, ketika kita sudah tahu apa yang rusak, hendaklah kita menginformasikan kepada konsumen kita terlebih dahulu sebelum eksekusi dengan bahasa yang umum saja, tidak perlu menyebutkan secara detail nama spare part tersebut. Pak, Bu, ini kulkasnya yang rusak bagian kontrolnya. Nah, bagian kontrol, bukan defrost. Secara bahasa umum saja, bagian kontrol. Karena defrost adalah merupakan bagian dari kontrol. Bagian kontrolnya bisa diperbaiki, harganya sekian, misalkan 150.000, kita sampaikan kepada konsumen bisa diperbaiki, biayanya 150.000, sudah termasuk spare part dan jasa. Nah, oke. Jika konsumen tidak keberatan, langsung kita eksekusi perbaikan. Jika konsumen merasa keberatan, bisa nego, tergantung kesepakatan. Nah, ketika sudah selesai perbaikan, kita ganti defrost. Katakanlah konsumen minta nota perbaikan. Tidak perlu kita sebutkan secara detail ganti defrost, tidak perlu. Cukup dengan perbaikan kulkas 2 pintu, servis kontrol 150.000. Harga sudah termasuk jasa dan perbaikan. Kenapa? Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mencari tahu berapa sih sebenarnya harga spare part yang kita ganti. Karena nggak semua konsumen mengerti akan kita, mengerti cari ilmu itu mahal. Di situ, di pekerjaan kita ada resikonya, ada garansi yang kita berikan. Konsumen terkadang nggak mau peduli itu. Yang dia tahu, loh, ini harganya defrost cuma belasan ribu kok, mintanya casnya kena sampai 150.000, 10 kali lipat. Itu yang kita hindari. Jadi harga borongan, apapun berapapun harga yang spare part yang kita ganti, itu sudah deal di awal seperti itu, sehingga tidak terjadi, sehingga konsumen tidak kaget kalau kita belum memberikan harga seperti itu. Oke, baik, kiranya sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sukses, salam hebat, salam sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.